Shalom, selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian di acara Renungan Harian HKBP Lubuk Baja, Batam hari ini, Selasa 3 Agustus 2021. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat, sukacita, dan Tuhan menolong kita untuk menjalani hari ini. Dan sebelum kita diisi oleh firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat semua kemurahan hatimu yang tetap setia memelihara hidup kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini untuk melanjutkan kehidupan kami, semua itu karena kebaikan Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu yang mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup benar di hadapan-Mu. Biar Bapa sebentar kami mendengarkan firman-Mu dan bukakan hati kami oleh Roh-Mu yang kudus. Terpuji Engkau di dalam Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Amsal pasal 15 ayat 23. Begini firman Tuhan, seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada perkataan bijak yang mengatakan bahwa kata-kata yang kita ucapkan dapat menjadi seperti anak panah. Anak panah yang bisa menancap, melukai, menyakiti hati seseorang. Dan tentu itu akan meninggalkan bekas luka. Demikian juga dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita ini. Seringkali tanpa kita sadari,
itu bisa menyakiti, melukai hati orang lain. Tetapi meskipun kita telah berusaha untuk meminta maaf dengan perkataan kita tersebut, namun bekas tanda itu bisa saja masih terus tinggal di dalam hati orang yang telah kita sakiti. Mungkin kita akan berpikir, gak sengaja, aku tidak bermaksud menyakiti. Namun pada kenyataannya, gurauan kita, canda kita, perkataan kita yang kita bilang tidak sengaja itu sudah melukai hati banyak orang. Sebaliknya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perkataan yang kita ucapkan itu bisa juga seperti air yang memberi kesejukan, menyegarkan, memberi kesembuhan bagi orang yang mendengarkannya. Karena tanpa kita sadari, kata-kata yang kita sampaikan itu bisa membuat orang lain merasa terhibur, berbesar hati, merasa dikuatkan, merasa terinspirasi, termotivasi di dalam pergumulan yang mereka hadapi. Dan dengan demikian, saudara-saudara, ketika perkataan-perkataan kita telah menguatkan, menghibur, menginspirasi orang lain, maka itu telah menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, namun kita juga harus sadar, tidak selamanya perkataan kita itu bisa menyenangkan hati orang lain. Kata-kata kita tidak selamanya dapat kita sampaikan dengan lembut, dengan manis, dengan kata-kata yang indah untuk didengar, yang bisa membuat orang mungkin merasa termotivasi, merasa senang, merasa tersanjung. Karena ada saatnya kata-kata itu juga harus kita sampaikan dengan cara yang tegas, bahkan mungkin keras. Karena kita harus menyampaikan sebuah teguran. Kita harus mengingatkan orang lain. Kita harus membuka kesalahan. Dan tentu tidak ada orang yang suka kesalahannya dibuka. Tidak ada orang yang suka ditegur. Apalagi untuk dimarahi, meskipun dengan motivasi yang benar. Seringkali kita begitu merasa tersakiti, tersinggung ketika kita ditegur, dinasehati, diingatkan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalannya sekarang adalah bagaimana kita menyampaikan perkataan kita tadi. Apakah itu perkataan yang berupa pujian, berupa teguran, berupa canda, mengingatkan orang lain, memotivasi orang lain, dan sebagainya. Bagaimana kita menyampaikan itu tepat pada waktunya. Itu satu hal yang sangat penting untuk kita ingat. Amsal 25 ayat 11 berkata, perkataan yang tepat waktunya adalah seperti apel emas di pinggan perak. Perkataan yang kita sampaikan dengan tepat, yaitu pada saat dan waktu yang tepat, itu akan benar-benar menjadi perkataan yang sangat berharga, bernilai, perkataan yang bermanfaat, bahkan memiliki kekuatan untuk mengubah orang lain menjadi lebih baik. Saudara-saudara sekalian, ada saatnya kita harus berkata dengan lembut. Namun ada saatnya juga kita harus berkata-kata dengan tegas. Bahkan mungkin harus agak keras. Ada saatnya kita harus
berkata-kata untuk mendukung orang lain. Namun ingat, ada saatnya juga kita harus berani berkata-kata untuk melarang orang lain. Ada saatnya kita harus memuji, mengapresiasi orang lain atas kebaikan yang diperbuat. Nah, namun ada juga saatnya kita harus berani menegur sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang salah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak ya, seringkali kita tidak mampu mengendalikan perkataan kita. Sehingga apa yang kita sampaikan, perkataan yang keluar dari mulut kita, itu tidak tepat pada waktunya. Terkadang kita mencela, mengejek, apa yang sebenarnya itu harus kita puji, kita apresiasi. Dan tentu itu akan sangat menyakitkan ketika kita mencela apa yang patut, yang seharusnya kita puji. Terkadang kita memuji sesuatu yang seharusnya itu harus kita tegur, kita ingatkan. Namun kita memuji. Dan itu artinya kita mendorong orang untuk terus melakukan kesalahannya. Terkadang kita menekan orang yang sudah tertekan. Padahal saatnya kita harus memberikan dorongan semangat. Sehingga kita justru mematahkan semangat orang lain. Siapapun kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita pasti pernah salah dalam berkata-kata. Kita pernah lepas kendali dalam perkataan kita. Karena itu, mari hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Mari kita terus belajar untuk hidup dengan perkataan-perkataan yang membangun, yang menghidupkan, yang meluruskan, membenarkan. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kita, supaya kita dapat berhikmat di dalam setiap perkataan-perkataan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu pada hari ini yang telah mengingatkan kami semua supaya kami belajar untuk boleh penuh hikmat dalam setiap perkataan kami. Sehingga apa yang kami sampaikan benar-benar perkataan yang tepat pada waktunya, yang berharga, bernilai, berguna, seperti yang diinginkan oleh firman-Mu. Tuhan, tolong kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya setiap kami dimampukan menjadi anak-anak-Mu, menjadi terang, menjadi teladan lewat perkataan-perkataan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Tolong kami Bapa, supaya kami boleh merasakan sukacita-Mu, kekuatan yang dari-Mu, menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau melihat begitu banyaknya kesulitan di tengah-tengah situasi pandemi yang kami hadapi saat ini, yang membuat kami Bapa penuh dengan pembatasan untuk melakukan segala kegiatan kami. Tapi kami percaya selama Tuhan yang menyertai dan mengajari kami akan tetap mampu melakukan apa yang terbaik di tengah-tengah situasi pandemi ini. Bapa, kami berdoa saat ini untuk setiap orang yang saat ini tengah mendengarkan firman-Mu lewat acara ini. Siapapun mereka Bapa, biarlah Engkau memberkati setiap mereka. Kami berdoa untuk setiap orang yang dalam keadaan sakit. Bapa, kami mohon penyembuhan dari-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati setiap proses pengobatan yang sedang mereka hadapi. Biarlah mereka kembali mendapatkan kesembuhan dan kekuatan baru. Kami berdoa untuk setiap orang yang sedang bergumul dalam kesusahan karena kesulitan ekonomi. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu membukakan jalan bagi mereka
untuk boleh mendapatkan pekerjaan, usaha, atau apapun bagi kehidupan mereka setiap hari. Dan Engkau menolong supaya setiap orang yang di dalam kesulitan ekonomi tetap penuh pengharapan dan percaya kepadamu saja. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga pada saat ini setiap orang yang sedang di dalam kebimbangan, keraguan untuk mempercayai Tuhan karena hampir berputus asa karena kesulitan pergumulan yang dihadapinya. Siapapun mereka, Tuhan, tolong berikan kepada mereka kekuatan, pengharapan yang baru, sehingga mereka benar-benar Tuhan kembali untuk menyerahkan hidupnya dan percaya sepenuhnya hanya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan segenap hidup kami. Bahkan kami mau berdoa juga pada saat ini buat bangsa dan negara kami yang tengah menghadapi situasi pandemi yang sangat berat ini. Tuhan, biarlah Engkau yang melawat bangsa kami. Engkau melawat juga kota kami, kota Batam. Kami mohon biarlah Tuhan kuat kuasa-Mu yang bekerja melalui pemerintah kami dari tingkat pusat hingga daerah, supaya mereka penuh hikmat bijaksana untuk mengambil setiap tindakan kebijakan untuk mengatasi pandemi ini, supaya kami kembali boleh merasakan kehidupan yang penuh sejahtera, penuh kedamaian, dan kami kembali boleh melakukan semua aktivitas kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, ini kami anak-Mu, kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita tetap disiplin untuk menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan dengan terus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin supaya kita benar-benar dapat terhindar dari semua sakit penyakit, khususnya virus corona yang sedang merebak saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai berjumpa kembali.